Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lana Rasmi, saya dari Tangerang Karawaci. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya atau training selanjutnya, yaitu training kebimbaan. Dan seperti biasa, pastinya Bimba sudah menyiapkan materi untuk kita pelajari kembali, yaitu training dasar, dan sudah diberikan beberapa pertanyaan untuk hari ini atau hari pertama. Tugas hari pertama yaitu 3 pertanyaan. Saya langsung saja menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dipahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Yang saya pahami tentang kata bimba ialah minat belajar pada anak. Yaitu apa? Yaitu dengan membimbing anak belajar pada maksudnya membimbing minat belajar pada anak secara intrinsik, dengan bertujuan agar anak memiliki minat belajar di usia yang sejak dini. Supaya apa? Supaya anak bangkit minat belajarnya, supaya anak suka minat belajarnya dan akan menumbuhkan minat pada dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Dan dasar lahirnya kata bimba. Kata bimba yang sudah saya pelajari yaitu lahir dari tujuan hidup manusia, yang pada dasarnya manusia menginginkan hidup yang penuh kebahagiaan. Kebahagiaan tentunya juga ingin selamat, karena selamat juga bagian dari suatu kebahagiaan. Dan ternyata ini juga selaras dengan tujuan utama pendidikan pada bimba. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang saya pahami. Konsep yang saya pahami atau yang sudah saya pelajari, konsep kebahagiaan itu yaitu terbebas dari segala yang menyusahkan. Selamat dari hal yang mengganggu. Selamat dari malapetaka atau mara bahaya. Nah, agar apa? Agar kita agar kita bisa mencapai tujuan kebahagiaan itu, kita perlu melakukan 3 kunci. Yaitu 1, beriman, yang kedua ialah berbuat baik, yang ketiga adalah belajar. Kenapa sih mesti belajar? Karena dengan belajar kita mampu untuk memperbaiki diri sendiri, menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dan dengan konsep sebagai seorang pembelajar, kita harus bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang sedang terjadi. Mempunyai kesadaran. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita sendiri, agar hidupnya menjadi nyaman, tentram, dan pastinya juga bahagia. Serta kita dapat mengambil hikmah dari setiap perbedaan, karena tidak semua harapan kebahagiaan yang kita inginkan belum tentu semuanya terwujud. Dan di bimba kita diarahkan belajar untuk menjadi pembelajar.
Dan apa yang dipelajari untuk menjadi pembelajar? Yaitu 1. Dari sisi intelijen, question atau IQ. Seperti memahami karakter anak. Terus kita lebih kreatif dalam membuat anak tertarik nih pada kita, mengikuti kegiatan yang kita arahkan untuk bermain sambil belajar di dalam kelas. Dan tentunya belajar berkomunikasi dengan baik terhadap anak dan lingkungan sekitar kita atau sekitar motivator tersebut. Yang kedua ialah sisi emosional question atau EQ, yaitu seperti belajar meningkatkan judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Serta itu juga bisa melatih kesabaran kita untuk mengingatkan dan bersedia diingatkan oleh orang lain, siapapun itu. Yang ketiga ialah sisi spiritual question atau SQ, yaitu belajar tentang ilmu ketuhanan. Kenapa ketuhanan? Karena dengan kita percaya dengan Tuhan dan kita beriman dengan Tuhan, kita berserah diri bahwa semua yang terjadi adalah kehendak atau izin Tuhan. Dan kita akan selalu bersyukur, menerima, dan yang pasti bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan yang terakhir ialah, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba. 7 ayat. Ayat pertama yaitu bahwa minat belajar pada anak di Bimba. Ayat pertama bahwa minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menggunakan metode fun learning, yaitu proses wajib sepenuhnya menggunakan metode fun learning ini adalah membuat anak merasa nyaman, menyenangkan, agar menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak. Dan jika kita tidak menggunakan metode fun learning, maka bukan Bimba namanya. Lalu ayat yang kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah. Anugerah yang diamanahkan Tuhan kepada orang dewasa agar kita bisa terus belajar dari anak. Yang maknanya orang dewasa wajib bertanggung jawab, memberikan pendidikan, berbalut cinta dan kasih sayang terhadap anak seutuhnya. Ayat ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Maknanya, fun learning ialah proses membimbing yang menyenangkan kepada anak dan harus diwujudkan tanpa ada batasan waktu. Bisa di mana saja, tanpa ada batasan dan tempat untuk dilakukan secara terus-menerus di mana saja dan kapan saja. Ayat yang keempat,
bahwa pendidikan secara bertahap, yaitu small step system. Dan dengan pendekatan individual atau pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning tadi. Maknanya apa? Agar anak dapat merasakan fun learning, anak harus dibimbing secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Dan dengan pendekatan secara personal atau sesuai karakter setiap anak tersebut, insya Allah tujuannya akan tercapai. Ayat yang kelima, bahwa bimbingan minat belajar pada anak atau bimba adalah hak anak sekaligus kewajiban orang dewasa. Maknanya, komitmen bahwa bimba adalah hak anak dan merupakan kewajiban nih. Jadi bimba itu adalah hak anak yang harus diberikan, dan itu merupakan kewajiban orang dewasa untuk memberikan pendidikan anak sejak usia yang sangat dini. Lalu ayat yang keenam, bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang masa. Maknanya, komunitas bimba adalah komunitas pembelajar yang harus terus-menerus mencoba memperbaiki diri, yang menjadi agar kita menjadi lebih baik kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dimanapun kita sanggup dengan senang menyikapi permasalahan kehidupan tanpa harus ketergantungan terhadap orang lain, kecuali dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu ayat yang terakhir ialah ayat yang ketujuh, yaitu sosialisasi, yaitu bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Maknanya adalah sebagai komunitas kita wajib mensosialisasikan kata bimba, memberikan pendidikan fun learning sepenuhnya kepada masyarakat, dimulai dari lingkungan kita yang terdekat seperti keluarga, adik, teman, keponakan misalnya. Untuk apa? Untuk membuktikan kita mampu menerapkan metode bimba agar kerjasama dan kepedulian kita akan lebih meningkat lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah saya terus belajar dan belajar. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.